Ada suara minta tolong teman-teman. Astagfirullahaladzim. Depan apa mau putus? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu mas? Mas Edi. Mas Edi. Ini saya kenapa, Bang? Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik, Bang. Mas Edi. Tahan Mas Edi. Tahan Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi ya dengan saya, dan malam hari ini saya ditemani sama Mas Edi seperti biasa. Bagaimana kabarnya Mas Edi? Dan Mbak Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi malam hari ini saya dengan Mas Edi sudah berada di satu lokasi, dan sebelumnya ini Mas Edi pernah datang ke sini Mas sama teman-teman? Belum pernah sih, Mbak Fani. Belum pernah ya? Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya saya pernah datang ke sini ya teman-teman, tapi itu udah lama banget. Waktu masih Mas Bahul jadi kameramen kayaknya, itu udah lama banget. Nah sekarang di sini saya mau mengajak Mas Edi untuk apa ya, kayak ya saya kan udah pernah datang ke sini ya, Mas Edi kan belum. Berarti kan Mas Edi belum pernah merasakan sensasi di sini itu seperti apa ya teman-teman. Nah tadi saya nggak jauh dari mobil ya teman-teman. Tadi saya duduk di belakang mobil ya. Terus saya nyuruh Mas Edi ke base camp ngambil air minum sama mikrofon. Jarak paling cuma 10 meter ya Mas ya. Saya tuh dengar ada suara perempuan ketawa Mas di teman-teman. Iya, di belakang saya gitu. Ya maksudnya dari arah saya duduk, ini kan saya duduk tengah-tengah jalan di belakang Mas Edi. Mas Edi kan ambil air ke sana kan. Itu tadi saya dengar ada suara perempuan yang nggak tahu nangis, nggak tahu ketawa, ya intinya suara ya perempuan yang biasa kita dengar itu Mas, seperti itu teman-teman. Nah, Tadi saya nggak dengerin, Mbak. nah biasanya seperti itu, ada salah satu yang dengar dan ada yang enggak gitu. Makanya saya bawa Mas Edi ke sini, itu saya mau menguji Mas Edi itu berani atau enggak gitu ya. Soalnya Mas Edi kan belum pernah ke sini kan. Nah, belum apa-apa aja sudah ada suara-suara yang mengganggu kita Mas gitu. Tapi karena sudah biasa ya teman-teman ya, ya namanya tempat kayak gini pasti banyak res-res ya teman-teman ya. Yang namanya tempat kosong pasti dihuni oleh makhluk-makhluk gaib ya Mas ya. Dimanapun itu pasti ada ya teman-teman. Tergantung kita ganggu atau enggak ya Mas ya. Karena di sini kan kita nggak mengganggu ya Mas ya. Kita hanya penelusuran lah ya. Jadi buat mereka yang mengganggu nanti Mas Edi nggak usah hiraukan ya Mas ya. Siap, Mbak. Ya gitu. Teman-teman, kalian mungkin nggak asing ya. Mungkin kalian pernah melihat saya penulisan di sini. Jadi buat Mas Edi banyak sekali ya mitos-mitos di tempat ini ya Mas Edi. Jadi mau saya ceritakan atau nggak usah, nanti Mas Edi takut? Nggak usah, Mbak. Nggak usah ya. Tapi ini ada cerita baru. Kalau nggak diceritain nanti teman-teman nggak tahu. Kita yang baru aja, Mbak. Kita sambil jalan aja ya Mas ya. Iya, Mbak. Bismillahirrohmanirrohim. Ini pinggirnya sungai ya Mas Edi. Teman-teman pasti paham lah gitu ya. Karena saya pernah penulisan di sini, mungkin kalian masih ingat lah dengan tempat ini. Tapi beda dengan ceritanya teman-teman gitu. Nah Mas Edi, jadi baru-baru ini banyak sekali orang yang hilang tenggelam Mas di sungai gitu. Sungai sebelah situ, Mbak. Iya betul sekali. Padahal sungai itu terdengar suaranya sangat deras kan Mas Edi, dengar sendiri. Saya denger, Mbak. Iya, kapan-kapan kita turun ya, biar teman-teman tahu ya. Saya membuktikan ya teman-teman. Itu sebenarnya airnya itu nggak deres Mas, maksudnya nggak dalam. Itu hanya arusnya aja Mas yang bunyinya tuh kayak deres banget gitu teman-teman. Aslinya itu nggak begitu dalam gitu. Ya ada sih mungkin bagian-bagian yang dalam yang biasanya disebut kedung gitu ya teman-teman. Tapi ini bukan sungai yang dalam banget, itu bukan teman-teman. Jadi mungkin suara arusnya aja yang deras. Banyak sekali orang-orang mancing yang kan biasanya kalau mancing sampai apa ya Mas ya, sampai sandai salah gitu ya Mas. Jadi ketika mereka mancing kan biasanya mereka selonjor ya Mas ya, sambil nunggu umpannya dimakan ya Mas. Itu ada yang narik dari bawah katanya Mas gitu. Bukan karena mereka terpleset katanya,
banyak orang yang melihat katanya korban-korban itu bukan karena terpleset, karena ada yang narik Mas. Nah jadi kalau seperti itu kan berarti berhubungan dengan hantu air ya Mas Edi ya. Betul, Mbak. Nah atau mereka mengganggu atau karena memang si penghuninya sedang mencari tumbak ya Mas ya. Kurang paham juga teman-teman, karena itu ada dua kemungkinan, atau karena manusianya aja yang lalai ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, saya deg-degan sekali Mas dengan tadi kejadian yang Mas Edi ambil air. Ayo Mas Edi percaya nggak percaya ya, saya waktu itu kesini itu dalam keadaan kayak gini juga Mas, hujan gitu teman-teman, persis seperti ini Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa ya Mas ya dalam hati. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mbak, ini dengar suara apa nggak, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya minta izin ya Mas Edi, dengar Mas kayak suara orang teriak-teriak ya. Mbak, itu suara dari mana? Astagfirullahaladzim, hati-hati Mas Edi, hati-hati Mas, tetap waspada Mas, tetap waspada, kita harus tetap hati-hati Mas. Suaranya semakin jelas, Mbak. Iya betul sekali, ini saya dengar suara ada seseorang. Mbak, ini kenapa, Mbak? Ada seseorang yang minta tolong, saya nggak kuat energinya Mas. Ada suara minta tolong teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu di depan apa, Mbak? Putih, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu Mas? Pelan-pelan Mas, Mas pelan-pelan. Suara minta tolong Mas dari dia Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu? Kamu kenapa? Apa yang kamu butuhkan? Hah? Kamu minta tolong kenapa? Minta tolong kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas Edi. Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Udah menjalik. Mas Edi. Tertipu kita Mas. Kurang ajar. Ternyata dia bukan manusia Mas Edi. Sialan. Tertipu Mas. Astagfirullahaladzim. Benar Mas. Dia bukan manusia Mas Edi. Ada di bawah nih. Lihat. Sedikit ngambang ya teman-teman ya. Karena bajunya panjang jadi kayak nggak ngambang-ngambang banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ada di depan saya? Bukankah bukan kamu yang saya cari? Apa yang kamu lakukan? Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Mas Edi, Mas Edi, Mas Edi, Mas Edi. Ini saya kenapa, Mbak? Mas Edi, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik, Mbak. Mas Edi, tahan Mas Edi. Tahan Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, tahan Mas Edi. Kurang ajar kamu. Saya nggak kuat, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong, Mbak. Keluar Mas Edi. Tidak bisa. Kamu mau teman saya? Tidak bisa. Mas Edi, Mas Edi. Sumukannya Mas. Sumukannya. Ya, Bapak nih. Dia menginginkan kamu Mas. Tidak bisa. Kalau kamu menginginkan teman saya, kamu harus menjadi manusia dulu. Kurang ajar kamu. Kamu sudah berbentuk seperti ini ingin bersama manusia, tidak bisa. Sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Mas, tapi kalau dilihat-lihat, kok dia kayak pakai baju pengantin ya Mas? Ya, teman-teman, saya nggak salah lihat. Saya nggak salah lihat teman-teman. Iya, ini kayak baju pengantin teman-teman. Itu di kepalanya juga selendang Mas, selendang. Iya betul. Kenapa kamu berpakaian seperti layaknya pengantin? Apa maksud dan tujuan kamu? Astagfirullahaladzim Mas. Nauzubillah, ya Allah. Ya Allah teman-teman. Mas Edi, mengagetkan sekali Mas. Mas Edi, mengagetkan sekali perempuan ini Mas. Dia memakai baju pengantin dengan alasan katanya dia ini adalah calon pengantin Mas sebenarnya. Nah, ketika mohon maaf ya teman-teman, dia itu sering menggunakan namanya cadar Mas. Nah, ketika si suaminya itu ingin membuka mukanya ya Mas ya, mukanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi si laki-lakinya Mas. Nah,
Ibaratnya dia itu jelek di mata laki-laki yang mau menikahi dia. Nah, pernikahan itu batal dan si perempuan ini itu bunuh diri, Mas. Gitu, teman-teman. Dia tangannya pucat sekali, Mas. Leher, muka. Dia itu depresi ya, Mas ya. Karena nggak jadi menikah, karena fisik. Dia itu orang yang itu loh, Mas. Yang pakai baju panjang. Islam yang pakai baju panjang itu, yang cadaran itu, tahu kan, Mas? Tahu, Mbak. Nah, ketika dibuka waktu mau ijab kabul itu nggak jadi, Mas, karena ngelihat fisiknya ini seperti ini, Mas Edi. Gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti bawaan muka kamu memang seperti ini. Astagfirullahaladzim, Mas Edi. Naudzubillah min dzalik. Mas, si laki-lakinya kabur, nggak jadi menikahi dia, terus dia itu bunuh diri, Mas, mengakhiri hidupnya. Lalu apa hubungannya kamu menginginkan teman saya? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, setiap laki-laki yang lewat sini, dia berusaha menariknya, Mas, membawa untuk menjadi suaminya gitu, menggantikan suaminya yang udah pergi ninggalin dia, Mas, gitu. Jadi setiap laki-laki yang lewat sini, itu kamu tarik-tarik seperti tadi kamu tarik teman saya. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, saya waktu itu kesini, Mas, nggak ada dia sama sekali, Mas Edi. Ini pun di luar jangkauan saya, Mas ya. Bukan ini yang saya cari, Mas. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa. Saya nggak bisa menyerahkan teman saya. Nggak bisa. Main seenaknya aja, Mas. Dia menginginkan kamu, Mas. Tidak bisa. Lawan saya dulu. Kalau kamu mau teman saya, kamu lawan saya dulu. Saya nggak mau, Mbak. Mas Edi, hati-hati, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lagi, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan lakukan itu. Ingat, dia manusia, kamu sudah berbeda alam. Mau bagaimanapun, kalian tidak akan bisa bersatu. Kamu harus sadar dengan hal-hal seperti itu. Betul seperti itu, Mas Edi. Bagaimanapun kamu menginginkan teman saya, kamu tidak akan bisa bersatu. Kamu harus sadar. Kenapa kamu malah menangis? Mas, dia menangis, Mas. Astagfirullahaladzim. Bukan kamu nggak dapet jodoh. Kamu saja yang sudah mengakhiri hidup kamu. Coba waktu itu kalau kamu tidak mengakhiri hidup kamu, pasti di suatu saat kamu pasti akan dapat jodoh ya, Mas ya. Salah kamu sendiri. Kamu mengakhiri hidup kamu. Coba kalau tidak, pasti suatu saat kamu akan dikasih jodoh. Kalau kamu mengingat teman saya, lebih baik saya sekarang meninggalkan kamu. Mas Edi, kalau kita terus-terusan di sini, Mas, dia akan selalu menginginkan kamu, Mas. Hah? Jangan pergi. Apa yang kamu inginkan? Saya nggak bisa. Kalau untuk harus mencarikan pengganti siapapun itu, walaupun bukan teman saya, kalau jenisnya masih sama manusia, itu nggak bisa ya, Mas ya. Dia minta digantiin penggantinya kamu, Mas, gitu. Saya nggak apa-apa nggak sama teman kamu, yang penting saya cariin orang lain. Tapi kalau jenisnya masih sama dengan kita manusia, kan nggak bisa bakal bersatu ya, Mas ya. Iya, betul itu, Mbak Fani. Kamu harus sadar itu. Gak usah menangis. Kamu sadar. Ingat ya, manusia sudah beda alam dengan kamu. Jangankan bersatu. Melihat kamu aja, manusia kadang nggak bisa ya, Mas ya. Nggak semua manusia bisa melihat kamu. Kamu sadar. Mas, dia menangis, Mas. Mas Edi, dia menangis, Mas. Astagfirullahaladzim.
Dia mengatakan seperti ini, Mas, teman-teman. Kalau nggak ada pilihan lain dan saya nggak dapat laki-laki pengganti calon suami saya dulu, saya di sini minta didoakan saja, teman-teman. Katanya saya di sini minta didoakan saja. Jadi saya pulang walaupun saya nggak bawa suami, nggak bawa calon suami, setidaknya saya pulang dengan tenang gitu, teman-teman. Nah, itu kamu sadar kalau itu kita mau bantu ya, Mas ya. Tapi kalau untuk mencari pengganti suami kamu, saya nggak bisa. Karena manusia itu nggak harus bersatu dengan makhluk seperti kamu. Saya mohon maaf. Sekarang saya doakan kamu saja. Kalau itu saya mau bantu kamu. Saya tidak punya banyak waktu. Saya di sini harus melakukan penelusuran. Kamu pergi dari sini. Saya akan doakan kamu. Percaya saja. Mau sekeras apapun usaha kamu, mengganggu semua orang yang lewat sini, nggak bakal bisa. Karena Tuhan tidak pasti mengizinkan kamu. Sekarang kamu pergi dan jangan pernah mengganggu siapapun laki-laki yang lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku kembalikan ini kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mas Edi, berubah menjadi cahaya, Mas. Berubah menjadi cahaya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini sosok terlalu ngada-ngada ya, Mas ya. Mana bisa manusia dengan makhluk halus itu bersatu ya, Mas ya. Itu tidak ada dalam sejarah, teman-teman. Itu tidak bisa. Katanya kalau nggak dapat Mas Edi, tolong saya carikan orang lain selain teman kamu gitu, Mas, katanya. Ya mana saya bisa ya, Mas ya. Belum tentu orang itu mau ya, Mas. Mas Edi mau? Nggak mau gua. Ya udah. Tapi tadi mukanya kelihatan, Mas, di Zoom. Kelihatan banget, Mbak. Nah, itu muka bawaan asli, Mas, gitu. Itu kurang lebih seperti itu gambarannya, Mas. Astagfirullahaladzim. Memang kalau dilihat-lihat memang serem ya, Mas ya. Mungkin itu menjadi alasan kenapa dia itu cadaran terus, Mas. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, karena ini di luar dugaan ya, ini sedikit gerimis, kita kembali ke base camp dulu. Nanti kalau kita sudah ya minum, tuh nanti kita sedikit makan-makan, kita lanjut lagi ya, Mas. Kita menguak yang menjadi tujuan utama kita di sini ya. Gitu, teman-teman. Untuk semua ini jadikan pelajaran ya, teman-teman ya. Walaupun kita nggak boleh putus asa, walaupun fisik kita itu tidak seperti orang lain ya, Mas ya. Karena sesungguhnya nggak ada manusia yang sempurna ya, teman-teman ya. Gitu, jadi nggak usah putus asa dengan keadaan kita, apalagi melakukan hal-hal seperti sosok tadi ya, Mas. Itu sangat dilarang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya Fani Ramadhani dan Mas Edi mau pamit istirahat dulu. Nanti kita akan lanjut kalau kita udah istirahat ya, teman-teman ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas, kita kembali ke base camp. Jadi capek banget ini, Mbak. Ya, pelan-pelan.